Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Gias 2026. Kembali lagi diadakan dari tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus di gedung ICE BSD. Dan kelihatannya ini adalah Gias terbesar karena diikuti sampai 50 merek mobil, 43 merek mobil kendaraan penumpang, dan 7 merek kendaraan komersial. Dan saya, tim Auto Driver bersama Aziz dan Adit, kita akan memberitahukan ke Anda apa saja yang ada di Gias 2026 ini. Let's go! Nah, ini ada yang menarik. Jadi biasanya kalau di Selasar ICE BSD di Gias, itu biasanya hanya produk aftermarket. Kali ini, ketika Anda masuk kawasan 1, itu sedikit berbeda. Karena ada APM mobil, yes. Ini dia, BAW. Dan lagi-lagi ini merek asal Tiongkok. Dan bisa dilihat ada M8, X03, dan juga T01. T01 ini Jeep, kemudian ini SUV, SUV, dan MPV. Jadi BAW itu adalah sebuah brand dari Tiongkok yang tadinya itu adalah subsidiary dari BAIC. Nah, sejak tahun 2015 itu mereka mendirikan sendiri, mereka berdiri sendiri, dan mereka belum secara resmi hadir di Indonesia. Jadi nggak ada press connya saat ini, tapi mereka sudah menghadirkan model-modelnya. Dan di sana juga ada tuh BAW D5. Kita lihat dikit ya mobilnya. Nah, ini adalah BAW T01. Dia diesel, SUV diesel. Tampaknya dia SUV yang bisa off-road, penggerak 4x4, dan genrenya memang dia agak mirip BJ40, kemudian Jeep Wrangler gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ada X03, ini juga SUV, tapi dia lebih mirip ke Jetour T2 gitu ya, genrenya. Dan kalau dia speknya, nah dia 4-wheel drive penggeraknya, kemudian dia dilengkapi dengan mesin bensin 2300 cc, torsinya 480, powernya 136 kW, sekitar 200 HP lah. Kita lihat dikit kali mobilnya ya. Yuk. Ini menarik nih, karena mereka belum secara resmi menghadirkan gitu. Tuh. Bisa dilihat dalamnya, dalamnya keren tuh. Tapi memang ada apa ya, aura-aura mobil Tiongkok ya, mirip-mirip Jetour gitu ya. Itu bisa dilihat. Kemudian ada BAW M8. Nah, ini adalah sebuah MPV. Kalau dilihat dari dimensinya ya dia setara dengan Miva 9, kemudian Denza D9, dan dia penggerak EV. Nah, menarik ya deh. Siap-siap jadi lawannya Xpeng, Denza D9, kemudian juga Maxus Miva 9. Nah, kita lihat sedikit ke sana karena ada satu mobil yang terpisah. Dan ini adalah BAW D5. Nih, bisa dilihat ya. Kalau dilihat dari bentuknya udah tau lah, ini EV karena nggak ada grillnya ya. Dan, nah benar aja nih, dia sebuah EV yang tampaknya dia siap menantang Wuling Bingo, kemudian Geely EX2, dan mungkin BYD Atto-1 ya. Dan yang menarik, saya baru sadar juga, semua produk BAW ini sudah setir kanan, bukan setir kiri. Jadi tampaknya mereka siap untuk hadir di Indonesia. Oke, segitu aja bahas BAW, sekarang kita lihat apa yang ada di Hall 1. Let's go. Hall 1, seperti biasa, sama dengan tahun lalu ya. Jadi Hall 1 itu, setengahnya itu adalah kendaraan komersial. Dan bisa dilihat langsung ada truk, ada truk pemadam kebakaran. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Fuso. Bisa dilihat ada beberapa model Fuso yang mereka tampilkan, ada e-Canter, FL8 4G, dan juga ada FM65 TH 4x2. Dan ada bus di belakang, Canter Extra Long Bus. Tuh, bisa lihat ya. Dan ada juga truk di belakangnya, FN61SL. Tuh, belakang. Nah, sebenarnya ini ada yang masih di selubung. Pastinya ini adalah sebuah truk. Nah, kalau soal truk dan bus nanti akan dibahas lengkap oleh Bas Entra ke channel kami yang membahas khusus untuk kendaraan komersial. Jetour. Di sini ada existing model dari Jetour seperti Jetour Dashing, Jetour X70 Plus, Jetour T1, dan ada Jetour T2. Nah, tapi T2 yang ini adalah T2 yang bensin ya. Ini dia non elektrifikasi, tapi di Gias 2026 ada yang itu tuh. Di panggung lagi ditutup nih, belum launching ya. Di sini ada
Jetour T2 IDM. Kita intip sedikit. Nah, ini dia. T2 IDM. Jadi, ini adalah Jetour T2 SUV boxy adventure yang siap untuk berpetualang, tapi sekarang menggunakan penggerak plug-in hybrid electric vehicle. Jadi, ini bisa di-charge, bisa diisi bensin, konsumsi energinya lebih hemat, dan jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Untuk baterainya sendiri bisa berjalan kurang lebih 130-an kilometer. Nissan, seperti biasa ada produk-produk existing dari Serena e-Power, X-Trail e-Power, sampai ke Navara. Tapi ada satu kejutan yang luar biasa dari Nissan di Gias 2026 adalah mobil ini. Anda sudah pasti bisa tebak ini mobil apa. Nissan akhirnya keluar dari comfort zone-nya lagi dan memasukkan legenda ini untuk Indonesia. Ini adalah Nissan Fairlady Z. Wow, mobil sport ikonik Jepang yang sudah ada sejak tahun 1969 yang terus berlanjut sampai sekarang, dan ini generasi terbarunya akhirnya dimasukkan oleh Nissan. Spesifikasinya 3000 cc, twin turbo, V6, tenaganya 400 HP, dan good news-nya tersedia dalam varian matic dan manual. Walaupun jumlah unitnya memang terbatas, jadi tidak akan banyak untuk Indonesia, tapi well, kita punya mobil sport ikoniknya Nissan, dan dengar-dengar harganya ini ada di kisaran 1,5 miliar rupiah. VinFast, tidak ada yang baru di Gias 2026. Mereka memajang semua existing produknya di sini, dan ini boothnya cukup besar. Nah, untuk di sisi kiri ini ada untuk keperluan fleet, ada Limo Green, ada Herio Green, dan ada Nerio Green. Kalau Limo Green ini sebenarnya basicnya dari VF MPV7, kalau yang ini dari VF5, kalau yang dari ini dari EF34. Oke, di sini ada VF MPV7 juga, lalu di bagian sini ada VF6, dan pastinya ada VF3 juga yang mobil lucu ini. Nah, di sini juga ada VF MPV7 yang dimodifikasi ala-ala adventure di atas panggungnya. Di seberang Hino itu ada Isuzu. Nah, Isuzu ini menarik karena nggak hanya kendaraan komersial, ada Elf, tapi ada juga MU-X tuh di belakang, dan juga ada D-Max. Yuk kita lihat yuk. Nah, di sebelah kanan saya ada Isuzu Gia yang merupakan truk, dan juga ada ini nih camper van dari Isuzu Elf, punyanya Jajago ya. Dan di belakang saya ada Isuzu MU-X, dan MU-X ini masih yang sama sih versinya, cuman dia mengalami modifikasi, pelek diganti, ada roof rack, ada decalnya, tapi versinya masih sama dengan yang pernah kami bahas di channel Autodiver waktu itu ya. Belum ada pembaruan, belum ada facelift. Kemudian di belakang ada Isuzu D-Max. Nah, ini dia Isuzu D-Max yang sudah dimodifikasi, tapi sama dengan MU-X ya. Jadi belum ada pembaharuan, belum ada facelift. Dan ini dua model mobil penumpang yang dipamerkan oleh Isuzu. Sekarang kita seberang, ada sebuah merek kendaraan komersial baru dari Tiongkok juga, yang dia tuh fokus kepada kendaraan EV. Tapi dia tuh modelnya seperti van yang besar, seperti setara dengan Mercy Sprinter. Nah, kita lihat yuk. Nah, ini dia booth-nya Farizon. Jadi mereka fokus ke kendaraan komersial, tapi semuanya full elektrik, dan mereka asal Tiongkok juga. Kita lihat yuk. Ini menarik. Ini ada V8e van. Tuh, van kayak gini, dia tuh setara dengan Hiace ya, Toyota Hiace. Kemudian ada F3 yang merupakan pickup. Dan sekarang kita lihat ke belakang yuk, ada apa aja. Nah, ini V8e yang versi Cargo. Jadi bisa dilihat tuh, dia blind van, dan dia juga penggerak listrik. Dan yang sebenarnya sudah cukup lama muncul, itu dia. Yang itu adalah Farizon SV, dan dia tuh menarik sih. Saya kasih lihat. Dia tuh genre kayak Sprinter. Nah, cuman dia tuh nggak ada pilar kayak gini nih. Ini keren nih. Jadi menambah daya angkut gitu ya. Terus depannya juga cukup, ruang kabinnya cukup, cukup modern gitu. Nggak kayak mobil komersial. Menarik ini. Audi VW bersatu dalam satu booth. Ada 4 mobil, 3 Audi, 1 VW. VW jelas menampilkan ID Buzz, MPV elektrik kebanggaan mereka. Sementara di Audi ada Q5 Sportback paling baru, ada S3, dan ada Audi A8. S3 ini sedan sport dengan tenaga yang sangat kuat dan all-wheel drive. Dia tenaganya di atas 300 HP. Dan ini menarik buat Anda yang ingin mobil
performa tinggi tapi masih enak buat dipakai harian. GAC tidak menampilkan model baru, tapi mereka menampilkan sejumlah produk-produk yang dimodifikasi jadi keren-keren. Ini ada GAC Hype-Tech HT yang diubah modelnya ini ala-ala Maybach ya, jadi kelihatan mewah. Kemudian ini ada Ion UT yang dimodifikasi ala retro, dan juga ada Ion Y Plus serta Ion V di booth GAC kali ini. Ini sepertinya kalau Anda test drive Ion di Gias 2026 ada grand prize-nya, Ion Y Plus. Mercedes-Benz tampil dengan kekuatan penuh di pameran kali ini, dari mulai S-Class, kemudian Maybach EQS SUV, kemudian ada G-Class, G500, kemudian ada mobil-mobil spesial mereka lainnya. Di sini ada GLS 450, kemudian ada C-Class, E-Class, EQE SUV, GLE, tapi ada dua produk baru yang diperkenalkan oleh mereka di Gias. Ini dia dua produknya. Kita mulai dulu dari yang cukup normal mobilnya. Ini adalah New GLC 200. Jadi medium premium SUV-nya yang model terbaru 2026, tapi ini yang spesial. Anda bisa lihat siluetnya karena ini adalah Mercedes AMG GT63 Pro. Wow! Tenaganya di atas 600 HP. 0 sampai 100 km per jam dalam 3,1 detik. Dan top speed 317 km per jam. Dengan paket aerodinamika dan handling yang diambil langsung dari teknologi mobil balap mereka. Dan ini diluncurkan dan dijual secara resmi mulai Gias 2026 ini. Daihatsu pada Gias 2026 ini colorful banget ya. Bootnya besar dan ada mobil-mobil lucu yang dipajang di bootnya Daihatsu. Contohnya seperti ini, ada Daihatsu Midget X. Ini nggak tahu di konsep mobilnya untuk apa ya. 4 roda, dia single seater di tengah gitu. Jadi kayak motor yang ada atapnya tapi rodanya 4. Lucu banget. Warnanya juga lucu. Kalau di Jepangnya mungkin ini asik ya untuk melewati perkotaan-perkotaan. Mobilnya seperti ini nih. Harusnya sini elektrik ya, kalau ngelihat dari strukturnya sih sepertinya elektrik. Nah, di sini ada existing model All New Xenia ADS, dan di sini juga ada Daihatsu Ayla yang sudah dimodifikasi. Ayla modern vintage. Ini mukanya udah diganti ya, dari kap mesinnya, lampunya juga ini udah dimodifikasi, warnanya juga cute banget. Jadi kalau Anda melihat booth Daihatsu di Gias 2026 ini bener-bener ceria, colorful. Di sini ada Daihatsu Rocky Smart Hybrid. Nah, di sini juga ada Daihatsu e-Atray. Ini menyediakan kopi-kopi di sini dan ada beberapa model lagi di sana. Nanti kita akan lihat. Nah, yang menarik di sini ada Daihatsu K Open Running Prototype. Jadi ini digadang-gadang sebagai penerusnya Daihatsu Copen yang pakai C, Copen. Nah, ini sekarang menggunakan penamaan K Open. Ini kemarin diperkenalkan juga di Japan Mobility Show 2025 tahun lalu, dan sekarang ada di Gias 2026 dengan velg yang sudah dimodifikasi, rem juga sudah dimodifikasi, dan ini sekarang menggunakan penggerak belakang. Jadi front engine, rear wheel drive. Kalau sebelumnya Daihatsu Copen itu pakai front engine, front wheel drive. Oke, kita ke sebelah sana. Masih di booth Daihatsu, di bagian sini ada mobil konsep dari Daihatsu juga yang kemarin diperkenalkan di Japan Mobility Show 2025. Daihatsu K-Vision. Ini hybrid, jadi sistemnya seperti Rocky Hybrid dan dia K-Car. Kenapa ya Daihatsu bawa-bawa K-Car-nya ke sini? Apakah K-Car itu akan dijual di sini? Cuman kan kebanyakan kalau misalkan dimasukin sama importir umum, K-Car tuh kan harganya di Indonesia jadi mahal banget ya. Kalau misalkan APM-nya beneran masukin K-Car, menarik juga kali ya untuk pasar Indonesia. Ini ada mesinnya tuh. Mesinnya kalau K-Car tuh 660 cc ya. Dan ini sistem hybridnya. Jadi sistem hybridnya benar-benar sama kayak di Rocky Hybrid nih. Daihatsu Gen 2 e-Smart Hybrid. Series hybrid system. Oke, di sini ada Rocky Hybrid. Lalu di sini ada existing model, ada Daihatsu Sigra.
Ada Daihatsu Terios, ada Daihatsu Ayla juga. Kalau yang tadi Ayla-nya modifikasi, kalau yang itu Ayla standar di belakang. Nah, di sini juga ada Grand Max Urban Retro. Kalau ngelihat dari bentuk headlampnya ini mirip sama tadi yang Ayla di sana ya. Jadi desainnya tuh retro-retro modern dengan warna-warna yang colorful, yang lucu, yang imut gitu ya. Sampai dalamnya bahkan tuh joknya warna biru-biru seperti itu, pakai setir kayu, lucu banget. Pakai velg Dove seperti ini. Nah, Anda bisa menikmati desain-desain mobil retro modern di bootnya Daihatsu. Geely, ada Geely Coolray yang baru saja launching di Gias 2026. Harganya start from 333 juta. Ini SUV crossover yang desainnya tajam-tajam seperti ini, modern, sporty banget. Bahkan ada yang modifikasi seperti di track. Kemarin juga kami sempat media drive di Mandalika dan ada versi racingnya, ada versi mobil balapnya. Nah, di sini ada existing model Geely EX5 dan juga ada Geely EX2. Nah, di booth Geely ini jadi satu dengan Zeekr ya. Di sini ada Zeekr 009. Di sini ada Geely, ini ada Geely Okavango. Tapi kayaknya masih setir kiri ya. Oh enggak, udah setir kanan. Tapi ini gelap, dalamnya kayaknya nggak bisa masuk. Ini ada Geely Okavango, mungkin nanti akan dimasukkan juga ke Indonesia. SUV 7-seater, kelasnya mungkin dia akan sekelas sama X-Trail atau CR-V. Di sini juga ada Zeekr 7X. Ini adalah mobil EV dari Zeekr. Desainnya mewah seperti layaknya Porsche Cayenne gitu ya. Nah, di sini ada Zeekr 009 Grand. Ini adalah MPV premium dari Zeekr. Velgnya keren banget, chrome seperti itu, dia ngeblok kayak gitu ya. Ini akan rival dengan Denza D9 atau bisa juga Xpeng X9. Nah, Zeekr 009 Grand ini dia konfigurasinya 4-seater kayak Lexus LM yang 4-seater. Ini ada TV-nya, joknya captain seat, bener-bener mewah banget ya. Tapi yang ini masih setir kiri. Nah, ini dia booth Baik. Nah, disclaimer dulu, karena saat video ini dibuat, itu momennya belum saat presscon. Dan seperti di Baik ini ada beberapa model baru yang masih selubung. Nah, karena mereka tampaknya sedang siap-siap untuk presscon gitu ya, jadi saya nggak akan buka. Tapi, for your information, ini mobil sudah kami review sebenarnya. Yang di belakang tuh ada Baik T1, mobil listrik pertamanya mereka, dan Baik, Anda sudah tahu semuanya ya, merupakan merek asal Tiongkok juga. Kemudian di sebelah saya sudah ada Baik BJ30 yang meluncur pada ajang Gias 2025 lalu. Dan ya hanya itu, nggak ada BJ40, nggak ada BJ80 yang seperti G-Class itu ya. Oh, BJ40 ada satu. Dan nggak ada Baik X55. Nah, sekarang kita lihat di seberangnya ada merek yang berasal dari Indonesia, yaitu Aletra. Nah, Aletra menghadirkan dua model mereka, yaitu L8 EV yang sudah kami review sebelumnya, dan ini mendapatkan sedikit modifikasi di bagian bumper ya. Dan temanya itu camping-camping gitu ya. Jadi memang mobil listrik itu salah satu advantage-nya dia bisa V2L, jadi berguna kalau saat camping bisa menyalakan, bisa punya listrik sendiri gitu saat camping. Nah, yang menarik ini masih diselubung, bisa dilihat. Tapi kalau dilihat dari door handle-nya, ini adalah sebuah MPV sliding door yang tampaknya akan lebih besar dibandingkan R8 EV. Nanti kami akan buatkan video reviewnya saat mobil ini sudah di-unveiling. Nah, di sebelah Aletra ada Ford. Ini ada Ford Ranger. Bisa lihat ya, ini udah siluet lampu udah kelihatan banget. Ini Ranger, kemudian ini Ranger juga, Ranger. Dan di belakang baru ada Ford Everest. Dan kami sudah membuatkan video versi terbaru dari Ford Everest beberapa waktu lalu. MG hadir di sebelah Aletra, dan saat hari pertama ini mereka menghadirkan 3 model andalan mereka. Dan tentu saja produk kebanggaan mereka ini dia MG S5 EV yang menjadi tulang punggung penjualan mereka saat ini di Indonesia karena dengan harga yang rasional serta spesifikasi yang kompetitif di kelasnya. Kemudian bagian belakang ada roadster andalan mereka EV juga, yaitu MG Cyberster, dan produk yang baru saja diluncurkan yaitu MG ZS Hybrid Facelift. Dan ini dia Subaru, tepat hadir di seberang Ford. Ada total 4 mobil yang dipamerkan. Di sebelah saya ada Volkswagen yang masih selubung, bukan model baru sih. Kemudian ada Crosstrek, ini Forester, dan nantinya akan ada peluncuran mobil baru mereka, yaitu the all new Outback.
BMW, mereka akan melansir satu produk yang luar biasa di event kali ini. Kita lihat dulu produk existingnya, tentu saja ada M, dipajang M3 Touring di sini, kemudian ada seri 2 Grand Coupe, seri 3, seri 5, X1 sampai X7 juga ada di sana. Tapi ada satu yang menarik. The first of a new era. Ini adalah mobil pertama Neue Klasse dari BMW. Revolusi terbesar teknologi BMW. Dan produk pertamanya ini sekarang sudah masuk ke Indonesia. Nah, tapi BMW iX3 ini baru akan dikeluarkan nanti pada saat press conference, sedangkan kami melakukan syuting sebelumnya. Namun untuk Auto Driver kita akan keluarkan dulu BMW iX3 ini sebelum press conference. Wow. Nice. Ini adalah produk pertama dari BMW Neue Klasse. Terima kasih, Mas. Jadi, saya sudah mencoba langsung mobil ini di Spanyol, ada di channel saya, dan mobil ini saya bisa bilang adalah mobil elektrik terbaik yang pernah saya coba. Teknologinya, desainnya, baterainya besar sekali, 108 kWh, range-nya bisa dekat ke 800 km, serta rasa pengendaraannya luar biasa dengan sejumlah teknologi-teknologi masa depan yang dimasukkan oleh BMW, termasuk penggunaan regeneratif braking untuk membuat mobil ini berhenti tanpa ada hentakan sama sekali. Serta kalau kita bisa lihat dalam, lihat ini. Wow. Instrumennya terlihat sangat futuristis di horizon depan ini. Dengan desain juga yang sangat modern serta futuristis. Mini menampilkan dua model spesial di Gias 2026 ini. Yang pertama, ini adalah di body Mini Countryman. Ini adalah Mini Unbound Collection. Dan mobil ini memiliki sejumlah detail yang menambah nilai premiumnya. Warnanya eksklusif, birunya tadi. Kemudian interiornya full black. Dan Mini Unbound Collection ini hanya diluncurkan oleh Mini di Indonesia, tidak tersedia di negara-negara lain. Kemudian, dua mobil ini adalah edisi yang sama dengan mobil yang berbeda, yaitu Mini Surfside Collection. Kalau Anda bisa lihat, jadi ini temanya adalah tema maritim ya, Surfside. Orang yang sering surfing, lihat dari warnanya, ini warnanya juga eksklusif hanya untuk Surfside Edition ini. Kemudian di interiornya juga berbeda, bikin lebih vibrant, lebih ocean theme lah. Temanya tuh lebih ke lautan. Dan ini tersedia di 5 model Mini, termasuk Cabrio dan Aceman seperti yang dipajang di Gias kali ini. Dan tiap model hanya ada 5 unit, jadi sangat terbatas. Total 25 unit, di tiap model hanya ada 5 unit dari Surfside Collection ini. Selain edisi-edisi spesial ini juga ada produk existing lainnya, ada Mini Cooper 3 pintu, Cooper S, Mini E, kemudian Cooper 5 pintu, dan juga ada mini klasiknya di belakang. Toyota, wow, seperti biasa Toyota sangat besar booth-nya dan lengkap sekali produknya, dari mulai produk reguler sampai ke GR, dan ada produk baru yang sangat menarik, yaitu ini Land Cruiser FJ, keluarga terbaru Land Cruiser. Walaupun mobil ini baru diperkenalkan, jadi belum ada harganya, bahkan secara resmi juga pre-book belum boleh, walaupun mungkin kalau nitip pesan ke dealer, ya siapa tahu. Tapi belum dibuka secara resmi pemesanannya, belum ada harganya, tapi Anda sudah bisa melihat langsung keluarga paling compact dari Land Cruiser. Ini Land Cruiser FJ yang bentuknya sangat menarik. Ya, kalau
secara rancang bangun memang ini masih satu rancang bangun dengan Toyota Hilux Rangga, tapi kelihatannya dipendekkan dan dibuat jauh lebih premium dan jauh lebih rugged atau lebih gagah gitu untuk off-road. Bentuknya keren sekali depan sampai belakang. Ini belum dijual, tapi Anda sudah bisa lihat dan Toyota ingin melihat respons pasar mengenai mobil ini. Tapi ada dua produk lagi yang sudah dijual, yaitu ini yang baru diluncurkan, Toyota Land Cruiser Hybrid EV. Jadi menggunakan penggerak sama seperti yang ada di Lexus LX 700h, 3500 cc, twin turbo hybrid yang menghasilkan tenaga lebih besar serta keiritan yang jauh lebih baik dibandingkan versi non-hybrid, dengan beda harga tidak terlalu jauh. Beda harganya tidak sampai 100 juta rupiah dengan versi yang non-hybrid. Serta Toyota punya satu lagi, ini New BZ4X Touring. Jadi ini memiliki kapasitas baterai sedikit lebih besar serta memiliki dual motor. Jadi di depan dan di belakang yang menghasilkan tenaga luar biasa, 375 HP, torsinya 268 Nm, 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 4,5 detik. Dan berita paling baik adalah harganya, karena kita tahu beberapa tahun silam ketika BZ4X yang front wheel drive pertama kali keluar itu harganya di atas 1 miliar rupiah, bahkan lebih dari 1,2 miliar rupiah. Ini versi yang dual motor yang lebih high spec, harganya 889 juta rupiah, yang mana kalau kita bandingkan dengan harga terkini dari BZ4X biasa yang front wheel drive tidak sampai 100 juta rupiah perbedaannya. BZ4X Touring. Dan BZ4X Touring ini juga punya bentuk bodi yang berbeda dibandingkan BZ4X biasa yang itu sebelumnya itu pure SUV. Ini lebih seperti wagon crossover. Jadi lebih keren, lebih dinamis, dan lebih cocok untuk perjalanan jauh. Oke, kita lanjut ke booth berikutnya. Di Gias itu dari tahun ke tahun makin banyak aja eksibitornya yang join dan makin banyak yang harus kita intip satu persatu. Dan untungnya saya selalu bawa ini, kopi kapal api Signature Strong yang bisa dibawa kemana-mana. Kopi ini juga cocok untuk dibawa bepergian karena praktis dan membantu menjaga fokus kita serta semangat Anda di dalam perjalanan. Jadi untuk Anda yang berkendara, jangan lupa untuk selalu sedia kapal api Signature Strong ini di mobil Anda. Kapal api Signature Strong, teman semangat setiap hari. Chery, di booth Chery ada mobil yang masih ditutup dan kita benar-benar tidak boleh membuka tirainya. Karena ini adalah, tafsiran kami adalah Chery Tiggo V. 3 Mystery in 1, August 5th, 2026. Jadi ini akan di launching di tanggal 5 Agustus 2026. Sampai saat ini belum bisa dibuka, kita belum bisa melihat. Dan ini kira-kira adalah mobil yang modular ya, yang bisa menjadi SUV 7-seater dan juga bisa menjadi mobil double cabin. Ya, kita tunggu aja nanti launchingnya di tanggal 5 Agustus. Di sini ada existing model, ada Tiggo 9 CSH, di belakang ada Chery E5 electric vehicle. Lalu di sini ada Tiggo 8 CSH. Semoga pagi ini semuanya sudah semangat ya teman-teman. Mana suaranya? Ada yang kemarin juga belum lama launching, ada Chery Q. Dan di atas panggung di sini ada Chery J6T CSH. Kalau sebelumnya Chery J6T itu adalah electric vehicle, SUV gaya off-road boxy yang EV gitu ya. Nah ini sekarang plug-in hybrid CSH dengan sistem hybridnya Chery, dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh lagi. Jadi benar-benar bisa digunakan untuk adventure karena dia bisa di-charge dan juga bisa diisi bensin. iCar. Sebelumnya ada V23 EV dan sekarang iCar membawa V27 RE EV, Range Extender Electric Vehicle. Kita intip sedikit. Seperti ini mobilnya. SUV yang gagah, besar, dan bisa jalan jauh ya karena dia range extender. Penggeraknya motor listrik, mesinnya hanya sebagai genset untuk nge-charge baterainya ketika baterainya sudah kehabisan listriknya.
Kita bergerak ke booth selanjutnya. Booth Lepas. Setelah sebelumnya Lepas L8 dibawa ke Indonesia, plug-in hybrid, SUV premium yang punya filosofi kuat dari namanya, Leopard and Passion. Jadi sekarang Lepas membawa E4 di Gias 2026 ini, dan hari ini, siang ini akan launching harganya. Dengar-dengar sih di kepala 300-an something ya. Kita tunggu aja nanti harganya berapa pastinya di jam launchingnya. Omoda Jayco. Yes, akhirnya di Indonesia menggunakan nama Omoda Jayco. Padahal sebenarnya di global tuh Omoda Jayco di mana-mana ya. Tapi kemarin tuh Indonesia masih menggunakan nama Jayco saja dan Omodanya dipegang oleh Chery. Dan sekarang benar-benar resmi menggunakan nama Omoda Jayco. Dan di Gias 2026 ini ada mobil yang dibalik tirai ini adalah mobil terbaru dari Omoda, yaitu Omoda O4 EV. Mobil ini spesialnya adalah AI car pertama yang ada. Jadi kita bisa menggunakan AI-nya untuk mencari tempat makan misalkan, dan langsung dikoneksikan ke Maps-nya dan akan langsung dicari rute terbaik, dan ya itu pokoknya bisa dilakukan semua di mobil Omoda O4 EV ini. Dan di sini juga masih ada existing model seperti Jayco J8 SAS Ardis, ada Jayco J5 EV, dan yang pasti Omoda O4 EV berada di atas panggung situ. Nah, DFSK ini tampaknya seperti terakhir kembali ya, karena biasanya itu mereka hanya menghadirkan mobil komersial, kemudian model-model yang itu aja. Nah, di tahun ini mereka tuh seakan hadir lebih fresh gitu ya, dengan menghadirkan model baru yang digadang-gadang bakal menjadi andalan mereka di Indonesia. Ini dia mobilnya E5 Plus, dan semua yang dipamerkan di hari pertama di booth Gias 2026 ini semuanya E5 Plus. Nah, E5 Plus sendiri merupakan SUV PHEV yang akan menjadi rival dari Chery Tiggo 8 CSH. Dia bermain di segmen PHEV yang saat ini lagi hits gitu ya. Volvo hadir di sebelah MG, dan ini booth-nya lebih besar dibandingkan Gias 2025 kemarin, dan berbagai model andalan mereka juga hadir di sini. Ini ada XC60, kemudian ada XC90, produk flagship mereka, kemudian sebelah sana XC60 juga, dan ini ES90 yang baru saja diluncurkan, sebuah sedan full EV. Dan di belakang itu ada model baru mereka, yaitu EX90. Nah, di Hyundai mobilnya semuanya full selubung, jadi semua tutupin. Ada beberapa model baru dan ada model existing juga. Di sebelah saya sudah ada Palisade yang model existing, yang menarik itu dia. Mereka menghadirkan model yang sebenarnya sudah existing, tapi ini varian barunya Staria EV. Yes. Tapi sayangnya pada saat video ini dibuat belum bisa dibuka aja, belum diizinkan kami untuk membuka selubungnya sedikit. Nah, di atas itu ada model existing mereka, Stargazer, dan yang itu tuh masih cukup rahasia tuh, belum boleh diinfo juga apa. Nah, ada juga special display mereka di ajang Gias 2026 ini, itu Ioniq 3 yang ada di situ tuh, yang di panggung sebelah sana, dan ada Ioniq 9. Di sebelah Hyundai ada merek lokal Indonesia lagi, yaitu Polytron, dan masih tetap mempertahankan satu model mereka, SUV mereka, yaitu G3 Plus. G3 Plus sendiri merupakan sebuah EV yang bisa dikatakan sih rebadge dari model asal Tiongkok, yaitu Skyward. Nah, ini dia booth salah satu merek yang baru hadir di Indonesia, yaitu Chang'an, dan booth cukup besar ini. Ini tepat berada di seberangnya Leapmotor dan Citroen Jeep. Mereka menghadirkan model yang sudah existing dan ada model baru juga. Yang existing ada Chang'an Lumin, ada Deeple SO7, SO5 yang baru saja meluncur sebelum ajang Gias, dan yang menarik, kamu boleh buka salah satu model barunya nih. Ini nih di belakang. Nih. Kita buka dikit. Nah, Nivo Q5. Nah, ini nantinya akan menjadi EV yang menjadi rival dari MG S5, kemudian Jayco J5, Lepas E4, dan ya mungkin dia harganya range-nya di 300 jutaan rupiah. More exciting brands ada di hall 11. Jadi di sini ada aksesoris pendukung. Kalau Anda sudah membeli mobil atau Anda punya mobil dan butuh aksesoris pendukung, Anda bisa ke hall 11 sini. Kita lihat ada parts aftermarket apa saja. Selain parts aftermarket, di sini juga ada sepeda motor atau roda 2. Tapi untuk sepeda motor apa saja yang ada di Gias 2026, Anda bisa tonton di channelnya Auto Rider. Nah, kebetulan di sini ada Mas Manut nih, lagi syuting juga.
Halo Mas. Apa kabar, Jis? Baik dong. Jadi teman-teman, kalau mau lihat mobil apa saja di Gias, Betul. Di langsung Autodriver. Di Autodriver ada Ajis, ada Fitra, ada Ada Adit. Betul. Nah, iya buat yang motor atau roda duanya bisa ke Komplitnya kita channel ke Autorider. Autorider. Oke. Selamat bertugas. Muter lagi, Bro. Muter lagi, siap. Yoi, gas ke. Bye. Langsung kita lihat. Di hall 11 juga ada bis nih. Di sini ada karoseri mulai dari Tentrem, ada Laksana. Nah, untuk lengkapnya tentang bis ini Anda bisa tonton di channelnya Bastra. Di hall 11 juga ada mobil kami. Yes, Ramu, Rangga Mobile Podcast. Kami juga akan bikin konten di sini atau sekedar ya istirahat lah, santai-santai. Karena tahu sendiri di Gias 2026 ini besar sekali ya, hall 11-nya juga semakin besar. Nih mobil kita yang bisa di-expand studio podcast kami. Tapi kuncinya masih dibawa sama salah satu tim kami. Jadi kita, oh bisa masuk. Nggak dikunci. Tapi ya lampunya belum nyala nih. Udah di setup, lighting ada meja. Oke. Nah, Anda juga bisa berfoto dengan mobil kami nih, Autodriver, Autorider, dan Bastra. Ada Ramu, Rangga Mobile Podcast. Ada yang beda dari tahun lalu di Gias 2026 ini, tiketing booth-nya berada di bawah tenda. Jadi Anda mengantri tiket di sini nggak perlu kepanasan lagi. Dan ini ada AC-nya ya, jadi adem. Nah, untuk tiketnya sendiri, weekdays itu 75.000 dan weekend 125.000 kalau Anda belinya di sini. Tapi kalau Anda beli secara online melalui aplikasi atau website Auto360, weekdays yang biasanya 75.000 jadi 50.000, weekend yang 125.000 jadi 100.000 rupiah. Kalau menurut saya sih Anda bisa langsung saja beli di Auto360 biar harganya lebih hemat. Nah, seperti yang sudah disampaikan Aziz, Hall 11 ini menjadi salah satu area yang wajib Anda kunjungi kalau sedang mencari berbagai produk aftermarket. Salah satu booth yang menarik di sini adalah Blackview. Sebagai pionir dashcam di Indonesia, Blackview sudah hadir selama belasan tahun dan dikenal sebagai dashcam yang dapat diandalkan. Tahun ini mereka memperkenalkan Blackview Elite 10 dengan fitur terbarunya yaitu AI Copilot. Kita lihat, dashcam terbaru dari Blackview ini hadir dengan berbagai peningkatan teknologi. Blackview Elite 10 sudah dilengkapi dengan dual 4K front and rear kamera sehingga menghasilkan rekaman yang tajam baik di depan maupun di belakang serta sangat detail. Ditambah dengan 12-bit Pro Capture serta full color night vision, hasil rekaman tetap jernih bahkan saat berada di kondisi minim cahaya. Dan yang paling menarik, Blackview Elite 10 ini dilengkapi fitur AI Copilot. Jadi dashcam ini bukan hanya berfungsi untuk merekam perjalanan, tapi juga membantu pengguna memahami gaya berkendara melalui aplikasi Blackview Flita dengan analisis berdasarkan data yang tersimpan di Blackview Cloud. Blackview Elite 10 juga bisa langsung mulai merekam tidak sampai 1 detik saat mobil dinyalakan. Saat mobil diparkir, fitur Power Saving Parking Mode memastikan dashcam tetap siaga dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Sementara seluruh rekaman dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi Blackview yang sangat seamless dengan HP Anda. Selama Gias 2026, Blackview juga menawarkan promo menarik berupa diskon hingga 40% dengan beragam pilihan produk mulai dari 2 jutaan hingga 12 jutaan rupiah serta garansi resmi selama 3 tahun. Jadi kalau Anda sedang berkeliling di Hall 11, jangan lewatkan booth Blackview untuk melihat langsung berbagai teknologi terbaru mereka serta promo-promo menariknya. Sekarang kita ke booth berikutnya. Mazda tampil dengan kekuatan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Mereka punya seluruh line up produk mereka termasuk juga CX-30 yang sekarang sudah di CKD dan harganya turun 100 juta rupiah sehingga tidak sampai 500 juta rupiah. Tapi bintang pameran mereka adalah ini, Mazda 6e Fastback. Jadi versi elektrik dari Mazda 6 tapi dengan bodi yang berbeda, dia bodinya Fastback. Keren sekali bentuknya, futuristis. Anda bisa lihat grillnya menyala, lampunya keren dan baterainya juga cukup besar, ada dari 68,8 sampai 78 kWh dan range-nya juga di atas 500 km bahkan mendekati 600 km. Ini dijual di harga kira-kira 850 juta rupiah. Apalagi dengan warna soul red seperti ini, Mazda sekali tapi juga futuristis. Jadi seperti Mazda dari masa depan. Dan di Gias 2026 ini Anda bisa untuk pertama kalinya melihat Mazda 6e Fastback ini di booth Mazda yang jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Honda menampilkan existing produk mereka terbaru dari mulai BR-V, Stepwagon, WR-V, CR-V, Civic, Brio semuanya. Tapi ada dua yang menjadi highlight dari
Honda. Yang pertama tentu saja Honda All New Prelude, Prelude generasi ke-6 yang ini menjadi incaran banyak orang, bahkan dengar-dengar waiting listnya sudah sampai tahun 2028. Ini dipajang yang warna merah, serta ada satu lagi produk yang akan diperkenalkan secara resmi ke publik walaupun sudah dirilis beberapa saat lalu, tapi di event kali ini menjadi bintang utamanya. Ini adalah Anda pasti sudah bisa tebak, ini adalah Honda Super One, EV Honda yang banyak hal-hal uniknya. Walaupun range-nya nggak terlalu jauh di 200-an kilometer, nggak sampai 300 kilometer, tapi ada sejumlah fitur-fitur unik termasuk simulated gear shift yang membuat mobil ini itu fun to drive. Walaupun kecil dan listrik, tapi fun to drive, dan di Gias kali ini akan diumumkan harganya. Dengar-dengar di kisaran 400 juta. Antara di atas sedikit atau di bawah sedikit. Kita tunggu nanti pada saat reveal harganya. Lexus, ada 2 mobil baru di Lexus. Kali ini yang dipajang di sini adalah Lexus RZ 600e F Sport Performance. Versi performance tinggi dari SUV listrik mereka yaitu RZ. Ini tenaganya 425 HP, 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 4,5 detik. Dan bodinya semua sudah sangat sporty seperti siap balap. Namun memang ini belum dijual secara resmi, baru diperkenalkan saja. Nah, produk baru yang sudah dijual secara resmi adalah ES terbaru. Jadi sedan yang sekarang menjadi sedan termewahnya Lexus ya, karena LS sudah tidak diproduksi lagi. Nah, ES ini hybrid ES ini hadir dalam varian hybrid dan full elektrik. Pertama kalinya ES hadir full elektrik, ES 350h dan ES 350e. Ini sudah secara resmi diperkenalkan. Kami Auto Driver sudah mencoba langsung mobil itu di Amerika Serikat, jadi Anda juga bisa lihat reviewnya di channel kami. Dan selain produk-produk existing seperti LM dan lain-lainnya, Lexus selalu mengedepankan launch yang mewah dengan menghadirkan Lexus Collection. Nah, kita bergeser dulu sebentar karena di Gias tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya mobil-mobil baru saja yang hadir, tapi ada juga berbagai aksesoris untuk kendaraan Anda, termasuk kaca film legendaris yaitu Vicul. Tidak hanya kaca film, kini Vicul menghadirkan line up terbaru dari produk mereka yaitu Paint Protection Film PPF, perlindungan cat orisinal kendaraan Anda yang sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2018. Vicul PPF ini memiliki 3 varian. Yang pertama Luxor Diamond seperti yang Anda lihat pada iCar V23 ini. Varian ini sudah memiliki teknologi yang canggih yaitu Tetra Shield. Cocok bagi Anda yang ingin perlindungan maksimal untuk mobil kesayangan Anda. Yang kedua ada varian Luxor Gold. Varian terbaru yang hadir di Gias 2026 ini memiliki formula dan racikan terbaru yang membuatnya lebih affordable, lebih ekonomis, namun tetap berkualitas tinggi, serta juga diiringi oleh pemasangan yang presisi dan pelayanan yang prima. Dan yang terakhir adalah varian Satin Matte PPF yang membuat mobil Anda lebih agresif. Di sini Anda juga dapat melihat langsung hasil pemasangan dari teknisi Vicul PPF yang profesional serta berbagai alat demo yang bisa Anda coba langsung, dan tentunya Anda akan mendapatkan berbagai promo spesial seperti ini. Setiap pembelian PPF full body tipe Luxor Diamond dan Satin Matte, Anda bisa mendapatkan free glass fusion, free PPF interior untuk 3 panel, dan free kaca film Vicul untuk kaca depan. Lantas, untuk pembelian tipe Luxor Gold, Anda juga akan mendapatkan free dashcam 2 channel. Serta Anda juga bisa mendapatkan diskon 30% untuk setiap pembelian kaca film. Dan setiap pembelian minimal 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan beragam merchandise eksklusif dari Vicul. Serta kesempatan mendapatkan blind box Vicul dengan beragam hadiah menarik di dalamnya. Makanya jangan lupa datang ke booth Vicul di Pre-Function Hall 9 ICE BSD selama Gias 2026. Sekarang kita ke booth berikutnya. Suzuki. Ada beberapa existing model yang dipajang di sini. Ada Grand Vitara, ada Espresso, ada Jimny 5-door, Jimny 3-doors, ada e-Vitara juga dipajang di sini. Lalu ada R3 dan juga Suzuki Fronx. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mobil yang ditutup oleh tirai. Ini adalah Suzuki XL7 terbaru yang facelift. Ada beberapa ubahan di eksteriornya dan juga ada beberapa penambahan
fitur di dalamnya. Nanti launchingnya sebentar lagi. Wuling, ada Wuling Aira EV. Yang sebelumnya kita kenal ada Wuling Air EV, EV kecil yang 2 pintu, 4 seater. Nah, ini kurang lebih mirip seperti Air EV, tapi versi sedikit lebih besar. 4 pintu di sini. Jadi untuk membawa penumpang juga jadi lebih gampang, lebih fleksibel. Kurang lebih ya spesifikasinya mirip-mirip dengan desain yang masih lucu, imut-imut seperti ini. Apalagi di Gias 2026, booth Wuling juga ada Toy Story 5 nih. Mungkin Anda bisa ajak anak Anda untuk mampir ke sini, ada berbagai mainan yang bisa Anda mainkan. Sini ada Wuling Mitra EV, lalu ada existing modelnya. Di sana ada Wuling Alphest, ada Darion EV dan PHEV, ada Exion EV dan PHEV, itu merupakan MPV dengan 2 tipe ya, PHEV dan EV dalam satu platform di Darion. Kalau di Exion itu SUV, EV dan PHEV dalam satu platform juga. Dan ada Wuling Cloud EV serta ada Bingo EV juga. Xpeng hadir di sebelahnya Hyundai, di seberangnya Kia ya. Ini udah hall berapa ya? Oh, hall 3, masih di hall 3 ya. Jadi tadi ngurut ya, 1, 2, 3, terus 3A ntar. Nah, ada beberapa model baru yang dipamerkan. Ini model yang sudah diperkenalkan beberapa waktu lalu, yaitu Xpeng GX, tapi belum diluncurkan dan masih setir kiri ya, bisa dilihat. Kemudian ada mobil terbang mereka yang sudah beberapa kali hadir di ajang Gias ya, Aero ST. Terus juga ada P7 yang sudah hadir waktu itu di IMS 2026, tapi warnanya beda. Dan ada model Anda mereka yaitu G6, dan ini sudah facelift. Dan ada X9 facelift MPV yang berubahnya tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi entah kenapa jadi ganteng banget gitu loh. Tuh. Jadi keren dan ganteng dan lebih berwibawa gitu. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ke Kia karena ada model baru nih. Dan baru saja selesai press con. Let's go. Masih di hall 3, dan ini adalah salah satu brand Korea yang kepemilikannya itu diambil oleh Principal ya, yaitu Kia yang tadi Indomobil. Dan mereka menghadirkan beberapa model terbaru di ajang Gias 2026 ini. Dan ini dia all new Seltos SUV yang berubah begitu drastis dibandingkan yang sebelumnya. Bisa dilihat jauh lebih fresh, jauh lebih modern. Tuh, modern sekali ya. Terus juga ada existing mereka yaitu Kia Carens. Ada PV5 yang masih diperkenalkan, tapi sudah menjadi armada dari Eka Hospital ya. Merupakan kerjasama antara Kia dan Eka Hospital tuh, jadi ambulans. Dan ada yang cukup menarik. Ini bukan Carens biasa, tapi dia Carens EV Concept. Nah, konsep yang ada di Kia ini sebenarnya bukan konsep-konsep banget, tapi dia tuh sifatnya masih perkenalan. Nah, Carens EV ini sebenarnya sudah ada di India. Dan jika hadir di Indonesia, ini masih dalam tahap perkenalan. Jika hadir di tanah air, nantinya akan menjadi pesaing dari mungkin Aletra L8 dan juga BYD M6 EV ya. Cukup menarik karena dia mempunyai konfigurasi MPV 7-seater. Sekarang kita bergeser dulu ke hall 11. Kalau kita tadi bicara soal perlindungan bagian luar mobil, sekarang kita bergeser ke perawatan mesin. Di hall 11 ini ada booth Laris Chandra dengan produk terbarunya STP Foaming Engine Conditioner. Produk yang dirancang untuk membantu menjaga kebersihan bagian dalam mesin agar performanya tetap optimal. Keunggulan utamanya ada pada foaming formula, busa pembersih aktif yang membantu meluruhkan kerak karbon di ruang bakar, throttle body, dan katup isap. Produk ini dilengkapi dengan 360 degree valve technology sehingga kaleng aerosol tetap bisa digunakan dari berbagai posisi untuk menjangkau area mesin yang sempit dan sulit dicapai. Dengan bagian dalam mesin yang lebih bersih, akselerasi bisa kembali responsif, gejala mesin ngelitik berkurang, dan konsumsi bahan bakar pun menjadi lebih optimal. Menariknya lagi, proses pembersihannya cepat dan praktis tanpa perlu membongkar blok mesin, sehingga cocok untuk perawatan berkala. Kalau Anda ingin melihat langsung STP Foaming Engine Conditioner ini dan berbagai produk lainnya, Anda bisa kunjungi booth Laris Chandra di Hall 11 ICE BSD selama Gias 2026. Mitsubishi, ada Mitsubishi Destinator di sini, dan yang paling utama dari Gias 2026 ini adalah Mitsubishi X-Force HEV, hybrid electric vehicle. Ada logo-logo HEV-nya di sini. Ada sedikit perubahan seperti suspensi sekarang dicun untuk lebih nyaman, lebih dewasa bandingannya. Ada panoramic roof-nya. Mode berkendaranya ada charge mode dan ada EV mode. Menggunakan 2 speed transaxle. Dan kemarin Rifat Sungkar sudah mengetes mobil ini dalam 1 kali pengisian BBM dari Jakarta ke Bali bisa menempuh jarak hingga 1172 km. Jadi ini kehematannya
sudah diuji sama Rifat Sungkar kemarin pengetesannya dan terbukti hemat. Saya juga kemarin sudah melakukan pengetesan dan memang benar ada perbaikan di suspensinya jadi lebih nyaman. BYD, banyak sekali modelnya di Gias 2026 ini. Ada Seal, ada Sea Lion 7, ada BYD Atto 1, ada Atto 3. Lalu yang paling banyak displaynya adalah BYD M6. Ada yang EV dan ada yang DM, dual mode. Ini dia platform dual mode-nya. Ya intinya dual mode itu adalah plug-in hybrid electric vehicle ya. Jadi ada fuel tank di sini buat isi bensin dan ada baterai juga. Dan ini mesinnya. Dan itu sistem hybridnya. Tapi di BYD M6 DM ini dia filosofinya tuh electric first ya. Jadi benar-benar semua itu diutamakan, dipusatkan ke penggerak elektriknya dulu, baru kalau misalkan baterainya sudah habis, baru mesin itu akan menyala untuk nge-charge baterainya dan baterainya akan menggerakkan rodanya lagi. Jadi bisa hybrid series dan dia bisa hybrid paralel juga. Nah, ini pengetesan internal BYD melakukan pengujian jarak 150 km dengan baterai dan tangki bensin terisi penuh. Konsumsi bensinnya adalah 65 km per liter. Kayak motor ya. Tapi ini mobil dengan konfigurasi 7-seater, luar biasa. Nah, masih di Hall 3 juga, sebelahnya Kia itu ada Maxus dan mereka masih mengandalkan dua model di Indonesia yaitu Miva 9 dan Miva 7. Memang mereka mengkonfirmasi bahwa di tahun ini mereka tidak menghadirkan model baru apapun di tanah air. Jadi mereka masih fokus ke dua MPV EV-nya ini. GWM dan mereka menghadirkan 3 model baru totalnya ya. Yang 2 tuh varian baru, di sebelah saya sudah ada tank 500 yang Black Warrior Edition tapi nggak bisa dibuka. Yang ini ada tank 300 varian baru. Dan di belakang sana ada mobil listrik mereka yaitu Ora 05 BEV. Nanti saya akan mereview lengkap seperti apa detail dari Ora 05 BEV tersebut. Nah sekarang ini di booth Stellantis Group. Jadi Stellantis Group itu menaungi 3 brand sekaligus di Indonesia. Ada Citroen itu ada satu varian baru seperti C3, kemudian ada Jeep dan varian baru juga masih diselubungi, dan ada Leapmotor. Nah, Leapmotor ini ada B10, sudah di preview sebelumnya, ini masih selubung, tapi ada satu model yang bakal diperkenalkan oleh mereka. Ini saya boleh buka nih sedikit. Ini dia. Leapmotor C10. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa detailnya. Yang jelas dia merupakan mobil listrik juga asal Tiongkok dan masuk ke sub-brandnya dari Stellantis Group. Itulah mobil-mobil yang hadir di Gias 2026. Untuk Anda yang berminat, segera kunjungi Gias di ICE BSD City dari tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus 2026. Sampai jumpa di Gias 2027.